Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umila dari kelas MN18L. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis studi kelayakan bisnis PT Mayora Indah Tbk. Dalam aspek studi kelayakan bisnis ini, ada beberapa bab yang akan dibahas. Bab pertama yaitu kajian aspek hukum. Dalam aspek hukum, menjelaskan mengenai identitas perusahaan, aspek legalitas, aspek manajemen, serta uraian kerjanya. Nah, kita masuk ke dalam kajian aspek hukum. Pertama yaitu identitas perusahaan. Nama perusahaan PT Mayora Indah Tbk, kode MYOR, alamat perusahaan Jalan Tomang Raya 2123, Jakarta Barat, Gedung Mayora. Nah, bidang usaha utama ini yaitu industri makanan ringan, sektornya consumer good industry, subsektor food and beverage. Biro Administrasi Efek PT EDI Indonesia, tahun berdiri 1977. Kegiatan usaha perseroan serta jenis perusahaan yaitu perusahaan industri. Selanjutnya yaitu aspek legalitas. Dalam aspek legalitas, perusahaan ini sudah memiliki nomor NPWP yaitu 014466315054000. Selanjutnya ada aspek manajemen. Di sini ada struktur organisasi perusahaan ini yang dikuasai penuh oleh RUPS yaitu General Meeting of Shareholder. Kita masuk ke uraian kerjanya. Yang pertama yaitu ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Dewan Direksi atas pengelolaan perusahaan. Sedangkan Dewan Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direktur utama bertanggung jawab atas berjalannya semua fungsi organisasi di perusahaan dan berwenang menetapkan arah kebijakan serta strategi perusahaan yang menyeluruh. Nah, direktur utama ini bertanggung jawab atas fungsi-fungsi seperti fungsi pemasaran, fungsi account manager, kebijakan promosi, kebijakan penjualan, kontrak penjualan, kebijakan harga, kebijakan pemasok, serta kebijakan hubungan pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu ada Direktur Pengembangan Produk. Direktur Pengembangan Produk ini membawahi 1. Manajer teknik yang bertanggung jawab atas pengembangan cara menghasilkan produk yang berkualitas. 2. Manajer laboratorium yang bertugas untuk meriset atau melakukan pengukuran dalam pembuatan produk yang akan diproduksi. 3. Ada staf project yang bertugas untuk mengamati dan membantu dalam pembuatan produk baru. Selanjutnya yaitu ada Direktur Keuangan. Direktur Keuangan ini bertanggung jawab mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan untuk menangani urusan biaya, HPP, persediaan, menangani urusan penjualan, piutang dan hutang, menangani urusan anggaran dan pelaporan, menangani urusan sistem dan prosedur, serta menangani urusan pengelolaan dana dan perencanaan keuangan. Yang terakhir ada Direktur Umum dan Personalia untuk membantu dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan. Bab yang kedua yaitu kajian aspek pasar dan pemasaran, menjelaskan mengenai pasar sasaran, segmentasi pasar, potensi pasar, posisi pasar, para pesaing, dan strategi bauran pemasaran. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam babnya. Yang pertama yaitu pasar sasaran. Target yang ditetapkan adalah memasuki beberapa pasar dan segmen konsumen, misalnya untuk anak-anak produk wafer dan permen, untuk dewasa seperti energen dan biskuit. Yang kedua yaitu ada segmentasi pasar. Dalam segmentasi pasar ini, yang pertama ada segmentasi geografis. Perusahaan ini mengelompokkan pasar berdasarkan domestik dan luar negeri seperti negara Cina, Thailand, dan Vietnam. Yang kedua ada segmentasi demografis. PT Mayora tidak mengelompokkan pasar secara spesifik karena produk yang dipasarkan dapat dibeli oleh semua kalangan jenis usia.
Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Dalam segmentasi psikografis ini menyesuaikan produk dengan kebutuhan dan juga gaya hidup konsumen. Terakhir yaitu segmentasi perilaku. PT Mayora lebih menyegmenkan dirinya pada pemenuhan kualitas yang baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada potensi pasar. PT Mayora melihat potensi yang besar untuk bisnis makanan dan minuman di luar negeri. Oleh karena itu, perusahaan terus meningkatkan penjualan ekspornya setiap tahun. Yang keempat ada posisi pasar. PT Mayora telah memiliki produk unggulan yang diterima pasar dengan baik. Selain kualitas produk, dari segi harga sangat menarik pembeli. Yang kelima ada pesaing. Untuk tetap eksis di dunia industri, PT Mayora terus melakukan inovasi pada produknya. Yang terakhir yaitu ada strategi bauran pemasaran. Dalam strategi bauran pemasaran ini, yang pertama ada produk. Nah, produk yang diproduksi oleh perusahaan ini yaitu ada beberapa divisi. Yang pertama ada divisi biskuit, kembang gula, wafer, coklat, kopi, serta makanan kesehatan. Yang kedua yaitu ada lokasi. Strategi jemput bola dalam menggarap pasar kopi susu ini, salah satu langkah yang diterapkan adalah menyediakan jasa kopi seduh di berbagai lokasi, mulai dari pusat perbelanjaan hingga menggunakan sepeda keliling. Nah, contohnya seperti ini. Yang ketiga yaitu ada harga. Harga dari produk makanan yang dijual oleh PT Mayora ini dari mulai Rp500 hingga Rp6.500. Yang terakhir yaitu ada promosi. Untuk lebih mengenalkan hasil produksi, perusahaan PT Mayora Indah melakukan promosi melalui beberapa media dan secara aktif mendirikan stand di berbagai daerah dan di berbagai kegiatan yang sekiranya dapat menarik minat konsumen terhadap hasil produksi perusahaan. Media yang digunakan oleh PT Mayora Indah Tbk ini antara lain ada berita acara, video, foto, dan iklan. Nah, contohnya seperti ini. Ini contohnya ada iklan berhadiah dan buka stand. Bab yang ketiga yaitu ada kajian aspek teknis dan operasi, menjelaskan mengenai operasional perusahaan, proses produksi, serta tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, kita masuk ke operasionalnya. Pertama ada penerimaan order atau marketing. Pada saat konsumen tertarik, perusahaan akan melakukan penawaran dengan mengajukan produk yang diinginkan. Kemudian ada proses produksi. Ketika mengetahui tingkat permintaan, maka bagian produksi akan melakukan cross-check apakah produk yang dipesan tersedia. Yang ketiga ada proses gudang baku atau jadi. Gudang baku sebagai tempat penyimpanan bahan baku, gudang jadi sebagai tempat penyimpanan barang jadi. Yang terakhir yaitu ada proses pengiriman. Produk yang telah siap untuk dipasarkan dimasukkan ke dalam armada pengangkut dan dipasarkan sesuai dengan tujuan pemasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, ini ada contohnya. Seperti ini proses operasionalnya. Selanjutnya yaitu ada proses produksinya. Pertama ada proses produksi biskuit, proses produksi kopi, proses produksi sereal, proses produksi kembang gula, proses produksi wafer, dan yang terakhir proses produksi coklat. Selanjutnya jumlah tenaga kerja. Jumlah karyawan, perseroan, dan entitas anak per 31 Desember 2019 seluruhnya sekitar 12.416 orang. Sementara pada tahun 2018 berjumlah 14.108 orang atau berkurang sekitar 1.692 orang. Pengurangan ini sejalan dengan penurunan volume penjualan perseroan. Yang terakhir yaitu bab 4, kajian aspek finansial. Kajian aspek finansial ini menjelaskan perhitungan untuk melihat kelayakan bisnis.
perhitungannya seperti total investasi, biaya operasional, penilaian kelayakan investasi, yaitu ada payback period, ARR, NPV, IRR, dan PI. Dalam kajian aspek finansial ini yang pertama ada investasi. Investasi ini dari biaya aktiva tetap berwujud. Total investasinya sebesar 4,182.639.109.001 rupiah. Selanjutnya ada biaya operasional. Nah, biaya operasional ini dari biaya per tahun umur ekonomisnya selama 4 tahun. Dari mulai tahun 2016 sampai tahun 2019. Dari tabel ini didapat perhitungan penyusutan, yaitu sebesar 168.272.972.749 rupiah. Selanjutnya yaitu ada arus kas. Arus kas ini dilihat dari kas selama umur ekonomis, yaitu selama 4 tahun. Dari tahun 2016 sampai 2019. Diambil earning after tax atau EAT dan kas bersihnya. Kemudian ada diskon faktor atau DF, yaitu sebesar 20%. Nah, dari ini semua akan didapat perhitungan PP kas bersih. Total PP kas bersihnya itu sebesar 5,143.591.229.450 atau sekitar 5,140 miliar. Selanjutnya yaitu ada penilaian kelayakan investasi. Ada 4. Yang pertama payback period, ARR, NPV, IRR, dan PI. Yang pertama yaitu ada payback period. Perhitungan payback period ini dari nilai investasi dikurangi dengan kas bersih tahun pertama. Nah, hasilnya ini akan dikurangi lagi dengan kas bersih tahun kedua. Kemudian, sisa dari perhitungan ini jika tidak bisa dikurangi lagi dengan kas bersih tahun ketiga, maka akan dibagi dengan kas bersih tahun ketiga kemudian dikali dengan 12 bulan. Maka hasilnya yaitu 2,2 bulan. Sehingga payback period yang didapat adalah 2 tahun 2 bulan. Nah, jika payback period kurang dari 4 tahun atau umur ekonomisnya, maka dinyatakan baik. Yang kedua ada average rate of return atau ARR. Mencari nilai ARR ini dari rata-rata IT dibagi rata-rata investasi, sehingga ARR yang didapat yaitu 81%. Kemudian yang ketiga ada NPV. Nah, mencari nilai NPV ini dari total PP kas bersih ditambah dengan total PP investasi, sehingga nilai NPV-nya yaitu 990.953.120.449 rupiah. Yang keempat ada IRR. Cara mencari nilai IRR ini dari total investasi dibagi dengan rata-rata kas bersih, sehingga nilainya itu sebesar 2,05. Ini dilihat dalam tabel A2 menunjukkan ke dalam diskon faktor 33%. Nah, secara subjektif tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 31% dan 30%. Nah, di tabel di samping ini ada perhitungan diskon faktor bunga 30% dan bunga 31%. Sehingga bunga 30% ini memiliki nilai positif sebesar 64.829.849.466. Nah, sedangkan bunga 31% ini memiliki nilai negatif yaitu 4.926.189.750 rupiah. Nah, dari nilai tabel di atas ini dihitung dalam interpolasi sehingga IRR ini menghasilkan nilai 30,929. Nah, dibulatkan menjadi 31%. Yang terakhir yaitu Profitability Index atau PI. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung PI ini yaitu sigma PP kas bersih dibagi sigma PP investasi dikali 100%.
Nah, sehingga hasilnya itu adalah 1,2 kali. Jika PI itu lebih besar dari 1,1 kali, maka diterima. Nah, di sini ada kesimpulan dari perhitungan di atas tadi. Yang pertama, ada payback period. Hasil pengukurannya 2 tahun 2 bulan. Jika hasil pengukuran ini kurang dari rata-rata industri 4 tahun, maka dinyatakan baik. Yang kedua, average rate of return atau ARR. Hasil pengukurannya 81%. Jika hasil pengukuran ini melebihi rata-rata industri 50%, maka dinyatakan baik. Yang ketiga, net present value atau NPV. Hasil pengukurannya itu sebesar 960 miliar. Nah, jika hasil pengukurannya ini melebihi rata-rata industri 800 miliar, maka dinyatakan baik. Yang keempat, internal rate of return atau IRR. Hasil pengukurannya 31%. Jika hasil pengukurannya melebihi rata-rata industri sebesar 24%, maka dinyatakan baik. Yang terakhir ada profitability index atau PI. Hasil pengukurannya ini 1,2 kali. Jika hasil pengukuran ini melebihi rata-rata industri 1,1 kali, maka dinyatakan baik. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan aspek yang telah dikaji, PT Mayora Indah Tbk termasuk perusahaan yang layak. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, dari segi teknis dan operasi juga sudah sangat rapi. Dan juga segi aspek finansial, perusahaan ini sudah sangat mampu dan memiliki keuntungan yang cukup besar. Terakhir, dari segi aspek pemasaran, perusahaan ini cukup baik dalam memasarkan produknya dan sudah memperluas jangkauan ekspor produk perusahaan ke beberapa negara. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.